Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Oke, baik. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang bisa memimpin dalam doa? Saudari Yeni mungkin bisa? Kalau begitu Nancy saja yang berdoa. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya apakah semuanya sudah mengisi absen di link yang Ibu kirimkan tadi di grup WhatsApp? Oh ya, selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi kesetaraan dalam perbedaan sosial di masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan mampu dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian kesetaraan sosial, dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan prinsip kesetaraan. Nah, setelah mempelajari mengenai materi ini, kita diharapkan mampu memahami makna dari kesetaraan tersebut dan kita bisa menjadi pribadi yang mampu menghargai perbedaan. Selanjutnya, silakan Ananda sekalian memperhatikan gambar yang Ibu tampilkan dan mengamati gambar tersebut, dan mungkin ada yang bisa mengemukakan pendapatnya mengenai gambar tersebut. Bu, persilahkan. Saya Bu. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, menurut analisis saya, gambar tersebut menggambarkan mengenai kesetaraan dan Ya, terima kasih. Betul sekali yang dikatakan oleh Nancy, yaitu dari gambar ini terlihat bahwa adanya kesetaraan dalam pekerjaan. Seperti materi yang akan kita bahas pada hari ini mengenai materi kesetaraan sosial. Dan contoh ini memperlihatkan mengenai adanya kesetaraan dalam pekerjaan. Kesetaraan sendiri ini berasal dari kata setara atau sederajat, dan untuk kesetaraan sosial ini memiliki arti bahwa tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Ibu ulangi, kesetaraan sosial artinya tata politik sosial di mana semua orang yang ada di dalam suatu masyarakat tertentu memiliki status yang sama. Dan kesetaraan sosial ini memiliki 5 kategori. Yang pertama, hakikat politik, yang kedua hakikat ekonomi, yang ketiga hakikat sosial,
yang keempat hakikat moral, dan yang kelima hakikat hukum. Adapun tiga konsep kesetaraan, yang pertama yaitu kesetaraan sejak awal, dan yang kedua kesetaraan kesempatan, dan yang ketiga yaitu kesetaraan hasil. Kesetaraan awal artinya bahwa kompetisi yang adil selalu dimulai dari garis yang sama, dan kesetaraan kesempatan artinya bahwa semua akses ke semua posisi sosial harus diatur oleh kriteria yang universal. Dan untuk kesetaraan hasil ini artinya bahwa semua orang harus menikmati standar hidup dan peluang yang setara. Adapun prinsip dari kesetaraan sosial yaitu yang pertama kesetaraan dalam hal hak, dan yang kedua kesetaraan dalam hal kewajiban. Dari pemaparan Ibu barusan, apakah ada yang ingin bertanya? Ibu ulangi, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada, kita lanjut. Untuk Ananda sekalian, silakan masing-masing berdiskusi dengan kelompoknya dan mencari gambar yang relevan dengan materi yang kita pelajari pada saat ini. Silakan Anda mencari gambar yang lain atau contoh lain dari gambar tersebut. Dan pada pertemuan ini seharusnya kita akan membuat sebuah poster mengenai kesetaraan sosial ini. Namun Ibu rasa sulit untuk mengerjakan tugas tersebut karena kondisi pembelajaran yang seperti ini. Jadi sebagai gantinya yaitu dari gambar yang akan kalian paparkan nanti atau gambar yang Anda cari, silahkan setiap kelompok untuk memberi penjelasan mengenai kaitan antara materi kita atau materi yang kita bahas pada saat ini dengan gambar tersebut. Dan silahkan berdiskusi dengan kelompoknya selama 30 menit. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan bertanya. Silahkan mulai diskusinya. Ya, karena berhubung waktunya sudah cukup 30 menit, jadi untuk hasil diskusinya silakan ditulis dengan rapi dan kemudian dikumpulkan, bisa melalui email atau juga WhatsApp Ibu, atau sekalian dikumpulkan di ketua kelasnya, kemudian nanti ketua kelas yang mengumpulkan semuanya kepada Ibu. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini bahwa dalam kehidupan kita ada yang namanya kesetaraan sosial, yang artinya bahwa di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki kedudukan atau status yang sama. Dalam kesetaraan sosial ini memiliki 5 kategori. Yang pertama yaitu kategori hakikat politik, yang kedua hakikat ekonomi, yang ketiga hakikat sosial, dan yang keempat hakikat moral, dan yang terakhir hakikat hukum. Adapun tiga konsep kesetaraan, yang pertama kesetaraan sejak awal, yang kedua kesetaraan kesempatan, dan yang ketiga kesetaraan hasil. Dan untuk prinsip kesetaraan terdapat 2 prinsip, yaitu prinsip kesetaraan dalam hal hak dan
prinsip kesetaraan dalam hal kewajiban. Dalam hal hak, contohnya yaitu warga Indonesia berhak untuk memeluk agama yang diyakini dan berhak untuk mengemukakan pendapat. Sedangkan dari kewajiban, warga Indonesia wajib untuk menghormati HAM dan menjunjung tinggi hukum yang ada. Mungkin demikian yang Ibu dapat sampaikan, dan Ibu harap di rumah lebih sering membaca buku agar pertemuan selanjutnya kita lebih lancar dalam melakukan diskusi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.